ada cerita inspiratif dari profesi pengusaha dengan passion di bidang mainan anak-anak. Dan kisah dalam video berikut ini untuk memberi wawasan bagi kamu milenial atas sebuah profesi yang lahir dari passion yang datang dari panggilan hidup atas nama cinta. Sumber cerita inspiratif ini saya dapatkan dari guru saya, Indrawan Nugroho. Sebuah kisah dari profesi pengusaha yang bisnisnya lahir karena cinta, dan cinta itulah yang bisa membuat bisnisnya bisa bertahan diterpa oleh krisis yang berkepanjangan. Cinta itulah yang bisa membuatnya bertumbuh, dan cinta itu juga yang membuatnya bisa mewarnai dunia. Apakah bisnisnya dan bagaimana ceritanya, serta apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, inspirasi, dan insight. Yuk, temukan di video berikut ini. Bisnis bisa tercipta dengan alasan apapun. Namun cerita bisnis yang paling indah adalah ketika sebuah bisnis lahir dari cinta. Dan ini adalah salah satu ceritanya. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Pada saat dunia sedang dilanda petaka ekonomi yang disebut semua bermula dari Amerika Serikat pada tahun 1929 dan baru berakhir di tahun 1941. Hancurnya ekonomi dunia pada saat itu menyebabkan 1 dari 3 penduduk kehilangan pekerjaannya. Tingkat kesejahteraan masyarakat berada pada titik terendah sepanjang masa. Oleg Christiansen adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Denmark dan memproduksi tangga dan papan kayu, dan kemudian menjualnya sendiri untuk bisa bertahan hidup. Namun, apa daya, di tengah situasi ekonomi yang berada di titik nadir tersebut, orang lebih memilih membeli makanan dibandingkan membeli tangga atau papan kayu. Maka bisnis rumahan oleh Christiansen akhirnya bangkrut. Dan saat itu dia bingung bagaimana untuk bisa menghidupkan istri dan keempat anaknya. Dan seolah nasib buruk gak cukup, gak lama setelah itu istri beliau pun meninggal dunia, dan tahun itu menjadi tahun yang paling kelam dalam hidupnya. Oleg Christiansen sangat mencintai anak-anaknya. Berbulan-bulan sejak kematian sang istri, di rumahnya yang ada hanyalah kehampaan. Tidak ada lagi canda dan tawa yang terdengar. Dan tidak tahan melihat anak-anaknya bersedih, beliau bertekad melakukan sesuatu demi mereka. Ia kemudian memanfaatkan keahliannya sebagai tukang kayu untuk membuat mainan bagi anak-anaknya, dengan harapan mainan sederhana itu bisa membuat anak-anaknya melupakan kesedihan mereka. Mainan yang ia buat adalah sebuah bebek-bebekan yang terbuat dari potongan kayu. Ternyata anak-anaknya menyukai mainannya. Tawa dan canda kembali terdengar di rumah mereka. Melihat kebahagiaan kembali hadir di rumahnya, Oleg Christiansen pun berpikir, jika mainan itu bisa membuat anak-anaknya bahagia, pastinya mainan itu bisa membuat anak-anak lain di luar sana juga bahagia. Lalu, kenapa nggak membuat mainan lebih banyak? Dan lalu beliau memutuskan membuat beberapa variasi mainan lainnya. Dan dia berharap jika dia menemukan orang-orang yang mau membeli mainannya, maka bukan saja bisa menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak lain, namun bisa juga mendapatkan uang untuk membeli makanan untuk anak-anaknya. Perlahan orang mulai membeli mainan buatannya. Oleg Christiansen dan ia pun mulai membuat mainan yang lebih banyak lagi. Maka pada tahun 1932 lahirlah sebuah perusahaan yang bernama Lego, yang berasal dari bahasa Denmark
yang artinya bermainlah dengan asyik atau play well. Dan pada tahun 1958, Ole Christensen meninggal dunia. Anaknya kedua, Gottfried, yang meneruskan perusahaannya yang dibangun oleh ayahnya. Dari putranya lahirlah Logo System, yaitu mainan berupa batangan plastik warna-warni yang bisa saling dikaitkan. Dan kini 65 tahun semenjak Ole Christensen membuat mainan bebek-bebekan dari kayu untuk anak-anaknya, dan kini mainan Lego dijual di lebih dari 130 negara dan jutaan anak dunia menghabiskan waktu 5 miliar jam per tahun untuk memainkannya. Lego adalah perusahaan yang lahir karena cinta. Dan karena cinta itulah maka Lego mampu bertahan, bertumbuh, bahkan mewarnai dunia. Saya pun memiliki seorang rekan yang profesinya saat ini sebagai dosen di kampus ITB. Awalnya memiliki passion ke dunia kedokteran dan memilih profesi sepanjang hidupnya adalah menjadi seorang dokter. Namun qadarullah, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Beliau tidak lulus SBMPTN saat itu. Hasrat terhadap profesi dokter karena banyaknya orang terdekat saat itu termasuk ibu kandungnya mengalami kesulitan untuk mendapatkan penyembuhan penyakit karena terbatasnya profesi tersebut di kampungnya. Maka apapun profesi yang telah kamu tetapkan, hadirkanlah cinta di dalamnya. Profesi yang kamu tetapkan haruslah profesi yang membawa kebermanfaatan dan bermakna bagi banyak orang lain, yang membawa kita kepada kehidupan sukses mulia.